Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kepribadian Muhammadiyah. Di sini ada pun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Wahyu Maulida, saya sendiri, yang kedua ada Lisa Natalia, dan yang ketiga ada Ahdiat Rizal. Baik, sebelum kita masuk dalam proses penyampaian materi, mari kita dengarkan lantunan ayat suci yang akan dibacakan oleh Ahdiat Rizal. Untuk Ahdiat Rizal, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjam minman yukazzibu bi ayatina fahum yauzaun hatta idza ja'u qala akazzabtum bi ayati walam tuhitu biya ilman amma zakuntum ta'malun wa waqa'al qawlu alaihim bima dalamu fahum la yungdikun alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika la ayatil liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya, mari kita masuk untuk penyampaian materi. Saudara Ahdiat, untuk slide-nya, tolong. Yang pertama ada hakikat Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Saudara Ahdiat. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi pertama, yaitu hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia, dan nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Mungkin beberapa orang yang belum tahu mungkin mempertanyakan apa sih arti dari Muhammadiyah itu sendiri. Muhammad yaitu diambil dari nama Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan belakangnya itu yaitu Iyah yang diambil, yang sedangkan Iyah itu ya berarti pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad. Mengapa kok dinamakan Muhammadiyah? Karena ini berdasarkan prinsip dasar dari Muhammadiyah itu sendiri, yaitu untuk menciptakan Islam yang sebenar-benarnya melalui Al-Quran dan hadis, yaitu jadi membenarkan Islam dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Untuk slide kedua, Muhammadiyah secara istilah adalah sebuah organisasi Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang berarti menjauhi segala larangannya dan mendekati segala kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah itu sendiri didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar organisasi. Seperti yang saya katakan tadi di awal, Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis dijadikan sebagai dasar organisasi.
juga sebagai pedoman dalam pergerakannya. Adapun pengertian ma'ruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedangkan pengertian mungkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari larangannya. Lalu pada slide selanjutnya, tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Tujuan ini tercipta karena pada zaman itu Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia khususnya yang masih percaya dengan hal-hal yang sebetulnya itu adalah dari hal yang gaib atau percaya dengan setan atau dengan makhluk halus. Dan ini bisa dikatakan sebagai penyimpangan. Dan gerakan Muhammadiyah itu berdiri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Ini terlihat atau dibuktikan dengan banyaknya amal usaha yang diciptakan oleh Muhammadiyah. Contohnya seperti universitas kita, yaitu Universitas Muhammadiyah Jember, dan juga banyak seperti TK Aba dan juga SD, SMP, dan SMA Muhammadiyah. Lalu selanjutnya, kepribadian adalah nilai-nilai karakteristik, watak, sikap, dan sifat, serta keyakinan dan cita-cita hidup dari seseorang atau suatu persyarikatan. Jadi dengan kepribadian Muhammadiyah kita dapat mengenal nilai karakteristiknya, watak dan sikapnya, sifat-sifatnya, serta keyakinan dan cita-citanya. Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksudnya gerakan adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang yang pertama terbagi kepada dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaruan atau tajrid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni atau mengajarkan Islam yang sebenar-benarnya. Lalu yang kedua adalah kepada belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama dengan cara berdakwah. Kesemuanya itu dilakukan bersama dengan bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi pertama. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan atau dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Wahyu Maulida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Ahdiat atas penjelasannya. Slide selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu berupa dasar amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk mencapai suatu maksud dan tujuan, yaitu berupa menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud adanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah berdasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Mukadimah Anggaran Dasar, yaitu yang pertama, ada hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Dan yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima, ada ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Selanjutnya, slide selanjutnya Mas Adit. Berikutnya ada jenis-jenis amal usaha Muhammadiyah. Kelompok kami mengambil jenis-jenis amal usaha Muhammadiyah di beberapa bidang. Yang pertama ada bidang kesehatan. Gerakan di bidang kesehatan ini yaitu dengan meningkatkan sistem penyelenggaraan yang unggul dan berbasis penolong kesengsaraan umum atau PKU atau Al-Ma'un melalui manajemen terpadu sehingga mampu menjangkau masyarakat luas.
Untuk mengelola amal usaha tersebut, dibentuklah majelis dan lembaga, yaitu Majelis Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Adapun aksi yang dilakukan dalam bidang ini melalui pengoptimalan standar pelayanan kesehatan melalui pelayanan AUMKes, pengembangan rumah sakit dengan layanan unggulan, dan peningkatan jumlah AUMKes sebagai satelit klinik rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah di daerah terpencil. Saat ini terdapat 2.119 rumah sakit, rumah bersalin, BKIA, NP, dan lain-lain. Selanjutnya, sementara di bidang ekonomi, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Muhammadiyah mengembangkan sayap dakwahnya melalui bidang ekonomi kerakyatan dengan mendirikan diantaranya Baitul Malwa Tanwil atau BMT, Swalayan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Radio. Dari usaha ekonomi tersebut, sebagian berbadan Badan Hukum Perseroan Terbatas atau PT. Dengan demikian, maka kepemilikan modal seperti Muhammadiyah pada dasarnya tidak diperbolehkan. Untuk mensiasati perbedaan tersebut dari penelitian ini, diketahui penyertaan modal organisasi diatur dengan beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, modal atau saham perseorangan, yaitu saham yang dimiliki anggota Muhammadiyah dengan baik dan dengan hak dan kewajiban yang melekat secara personal. Yang kedua, modal atau saham amal usaha Muhammadiyah adalah pembelian saham yang sumber keuangannya dikeluarkan secara resmi oleh badan atau amal usaha atau pegawainya. Dan yang ketiga, saham organisasi yaitu kepemilikan saham yang sumber dananya diperoleh dari kas organisasi, yaitu Muhammadiyah, Aisyah, dan organisasi otonom atau ORTOM. Selanjutnya, sementara di bidang pendidikan tinggi, sistem gerakan dalam bidang ini yaitu mengembangkan sistem dan strategi implementasi pendidikan tinggi Muhammadiyah yang menyeluruh dan terpadu dan bertata kelola yang baik menuju perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berwawasan Islam berkemajuan. Beberapa cara untuk mengembangkan yaitu dengan meningkatkan sinergi antara sesama perguruan tinggi Muhammadiyah, memperluas jejaring PTM dengan perguruan tinggi luar negeri, serta membentuk Center of Excellence dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di PTM unggulan. Sampai saat ini, ada sekitar 171 perguruan tinggi Muhammadiyah. Selanjutnya, sementara di bidang pendidikan dasar dan menengah, cara untuk mengembangkan bidang ini adalah dengan meningkatkan kualitas jaringan, kemitraan, dan kerjasama pendidikan Muhammadiyah dalam dan luar negeri, meningkatkan kualitas kepemimpinan pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah, penjaminan mutu pendidikan Muhammadiyah, baik sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Untuk mewujudkannya, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, mendirikan madrasah, atau pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum atau modern, serta memenuhi kualifikasi akreditasi dengan meningkatkan sistem penjaminan mutu. 1.111 SMP atau MTS, 1.291 SMA, dan 67 pondok pesantren. Selanjutnya, slide selanjutnya, Mas Adi. Sementara di bidang lingkungan hidup, beberapa program pengembangan dalam bidang ini adalah dengan mengembangkan konsep dan model gerakan lingkungan hidup, berbasis dakwah, mengembangkan kapasitas dan fungsi kelembagaan di lingkungan persyarikatan dalam mengembangkan kesadaran, kepedulian, dan advokasi lingkungan hidup. Dengan adanya program ini diharapkan dapat menghasilkan kader dan warga yang sadar lingkungan dan keberpihakan pada usaha-usaha kelestarian dan penyelamatan lingkungan. Selanjutnya, ada bidang pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan bidang ini yaitu dengan cara membangun dan meningkatkan
bekerja berjejaring dalam pemberdayaan masyarakat, persyarikatan atau amal usaha otom, dan eksternal persyarikatan atau NGO, lembaga donor, dan pemerintah. Bidang ini nantinya akan melahirkan kader pemberdayaan masyarakat yang mempunyai kapasitas mengorganisir masyarakat dan berdirinya pusat diklat pemberdayaan masyarakat, serta rintisan modelnya. Pelayanan dalam bidang ini yaitu masifikasi dan pengembangan model pemberdayaan dan advokasi kelompok duafa, mustadafin di sektor pertanian, peternakan, perikanan, buruh, masyarakat urban, masyarakat pulau terluar, suku terasing pedalaman, serta penyandang disabilitas. Sekian yang dapatnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Lisa Natalia. Untuk Lisa Natalia, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Jadi, menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman atau berpegangan teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Selanjutnya ada sifat Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwat Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam, kerjasama dengan golongan Islam, maupun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya, membantu pemerintah, serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Terima kasih untuk Saudara Lisa Natalia. Baik, di sini kita sudah masuk ke acara penutup. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan tentang kepribadian Muhammadiyah. Semoga bisa menambah wawasan untuk para pendengar serta pembaca. Jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan melalui pertemuan via Zoom dalam mata kuliah AIK. Baik, saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.